Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri yaitu Fajar Pramudiana Anantapurba dengan rekan saya. Aulia Elvira Jitama. Izin untuk mempresentasikan hasil analisis jurnal dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul AI dan Machine Learning for Academic Performance Prediction. Tema ini kami pilih karena saat ini pada perkembangan Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau bisa kita singkat yaitu ML semakin berperan penting dalam dunia pendidikan. Teknologi ini tidak hanya mampu membantu guru memahami potensi siswa, tetapi juga dapat memprediksi dan meningkatkan performa akademik secara lebih efektif dan berbasis data. Next. Oke, presentation outline. Di sini kita akan membahas 3 jurnal, yaitu jurnal pertama, Hybrid ML Approach, jurnal kedua, AI and ODL, atau bisa disingkat ODL, jurnal kelima yaitu jurnal ketiga yaitu Predictive Model. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun yang masih terbilang baru, yaitu tahun 2024 kemarin, dan yang terbaru yaitu tahun 2025. Oke, next. Artificial Intelligence and Machine Learning Approach for Predicting and Enhancing Student Academic Performance. Nah, di sini adalah overview-nya. Overview presentasi ini disusun berdasarkan 3 jurnal utama yang telah kami telaah. Meskipun berasal dari konteks penelitian yang berbeda, ketiganya memiliki satu tujuan besar, yaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami, memprediksi, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun ketiga jurnal ini adalah pertama, A Hybrid Machine Learning Approach for Predicting Student Performance Using Multi-Class Educational Datasets. Yang kedua adalah Impact of AI Adoption on Student Academic Performance in Open and Distance Learning. Dan jurnal ketiga yaitu Model for Student Academic Performance Based on Machine Learning Approach. Ketiga jurnal ini akan kami jelaskan pada slide selanjutnya di presentasi ini. Oke, next. Kita masuk ke jurnal pertama, yaitu Hybrid Machine Learning Approach. Jurnal pertama membahas pendekatan hybrid machine learning untuk memprediksi kinerja siswa dengan menggunakan dataset multi-class. Model hybrid ini mengkombinasikan beberapa algoritma pembelajaran mesin agar hasil prediksinya lebih akurat dan stabil. Hasil penelitian menunjukkan akurasi hingga 96%. Artinya, model ini sangat mampu mengenali pola belajar siswa dan memprediksi performa mereka, bahkan dengan data yang belum pernah dianalisis. Temuan penting dari jurnal ini adalah bahwa penggabungan beberapa algoritma dapat mengatasi keterbatasan model tunggal, menghasilkan sistem prediksi yang lebih adaptif dan general. Next. Ini adalah hasil temuan tadi. Jurnal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal kedua yaitu Impact of AI Adoption on Students' Academic Performance in Open and Distance Learning. Nah, jurnal kedua ini fokus pada pembelajaran jarak jauh atau Open and Distance Learning. Metode yang digunakan ialah
systematic literature review dari 64 artikel antara tahun 2018 sampai 2023. Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan AI seperti chatbot, adaptive system, dan rekomendasi belajar itu mempengaruhi hasil akademik mahasiswa. Selanjutnya, AI boosts engagement, personalization, and academic outcomes. Nah, hasil dari jurnal kedua itu menunjukkan bahwa AI meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan, dan hasil akademik mahasiswa. Namun, tantangannya ada di kesenjangan digital, etika data, serta potensi bias algoritma. Kesimpulannya, AI memang bisa membantu, tapi tetap perlu kebijakan yang adil dan infrastruktur yang siap. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal ketiga, yaitu Predictive Model for Student Academic Performance Based on Machine Learning Approach. Pada jurnal ketiga, peneliti berfokus pada pengembangan model prediksi performa akademik menggunakan berbagai algoritma machine learning, seperti decision tree, random forest, support vector machine, and XGBoost. Dari hasil penelitian, XGBoost terbukti memberikan performa terbaik dengan akurasi mencapai 94%. Keunggulan XGBoost terletak pada kemampuannya dalam menangani data besar, mencegah overfitting, dan menghasilkan prediksi yang sangat stabil. Dengan temuan ini, jurnal ketiga menegaskan pentingnya pemilihan algoritma yang tepat dalam pembangunan sistem prediksi yang akurat dan efisien untuk dunia pendidikan. Nah, jadi saya akan menjelaskan untuk keterkaitannya ketiga jurnal tersebut. Ini adalah hasilnya. Nah, saya akan menjelaskan soal keterkaitannya. Nah, untuk keterkaitan ketiga jurnal ini, itu adalah jika kita hubungkan hasil dari jurnal pertama menjadi fondasi teknis untuk memahami bagaimana data siswa dapat diolah secara cerdas melalui algoritma machine learning. Sementara itu, jurnal kedua melanjutkan ide ini dengan meneliti penerapan langsung AI di sistem pembelajaran jarak jauh, atau bisa disebut ODL. Penelitiannya menunjukkan bahwa AI tidak hanya memprediksi, tetapi juga meningkatkan keterlibatan atau bisa disebut engagement dan hasil belajar nyata, academic outcome siswa. Kemudian, jurnal ketiga memperdalam sisi teknis dari prediksi dengan membandingkan berbagai algoritma machine learning untuk menentukan metode yang paling efektif. Jadi, ketiganya memiliki keterkaitan logis. Jurnal pertama membangun model prediksi berbasis hybrid. Jurnal yang kedua menerapkan AI dalam konteks pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan kinerja nyata. Dan jurnal ketiga yaitu mengoptimalkan model prediksi dengan algoritma terbaik seperti XGBoost. Kombinasi ketiga penelitian ini menunjukkan perjalanan AI dalam pendidikan dari teori dan eksperimen hingga implementasi dan optimalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf Kak Elvira, suaranya boleh di-unmute dulu. Saya nggak masuk ya. Mohon maaf. Oke, saya ulangin. Untuk conclusion, kesimpulannya, teknologi AI dan machine learning
punya potensi besar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan berbasis data. Namun, tetap diperlukan kebijakan, kesiapan data, dan etika penggunaan yang kuat agar AI benar-benar bisa meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekedar jadi tren teknologi. Baik, kita sampai pada bagian akhir yaitu penutup. Saya akan menyampaikan sepatah dua kata, yaitu sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa kecerdasan buatan adalah masa depan dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan AI dan machine learning, para pendidik dapat memahami siswa secara lebih mendalam, memberikan pembelajaran yang lebih personal, dan membantu setiap siswa mencapai potensi terbaiknya. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dapat bersinergi dengan dunia pendidikan untuk menciptakan sistem yang lebih cerdas, inklusif, dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun ucapan yang tidak berkenan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.